kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Subhanallah. Langsung saja kalau begitu, Pak Ustadz Danu, tausiah tentang tema kita pagi ini, meraih takwa dengan berkurban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita meraih takwa dengan berkurban. Tema yang manis, bagus. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kerjakanlah sholat dan berkurban. Jadi Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Diwajibkan kepada kita sholat. Diwajibkan kita berkurban. Dan betul-betul dalam firman tersebut diceritakan tidak akan sampai daging darah dari unta yang disembelih itu akan mencapai keridhaan Allah. Tidak. Tapi yang sampai itu adalah ketakwaan seseorang. Jadi takwa seseorang kepada Allah Ta'ala bahwa dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia mau berkorban semata-mata lillahi ta'ala. Jadi dia tidak berkorban hanya semata-mata pamer, tidak bisa. Ujub biar dilihat, ini sapinya harganya 200 juta. Limosin. Yang gede limosin. Iya nggak tahu. Ada juga ya. Iya, enggak seperti itu juga. Apakah yang dengan sapi harga 200-300 juta itu masuk surga? Allahu a'lam. Tapi yang betul-betul mencapai ridha Allah itu adalah ketakwaan seseorang. Masya Allah. Kalau memang berkorban, silakan berkorban. Uang sendiri beli sapi silakan. Dengan uang tersebut serahkan pada yang berhak. Kalau di kota udah banyak yang sudah menyembelih kambing maupun sapi, silahkan ditaruh di tempat yang memang memerlukan. Dan nggak perlu kita itu gedar-gedor itu dengan begini dan nggak perlu. Ikhlas, mau kambing ikhlas lillahi ta'ala, mau sapi ikhlas lillahi ta'ala, silahkan. Itulah ketakwaan. Karena ketakwaan tidak ada hubungannya dengan pamer, tidak ada hubungannya dengan nama terpampang di sapi tulisi Pak Anu, enggak. Dia sudah membeli niatnya lillahi ta'ala untuk korban, insya Allah itu para malaikat tahu dan Allah tahu. Ya insya Allah kita harus belajar dari sana. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, ya kita harus mau menjalankan sholat, mau berkorban lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih bertakwa kepada Allah ketika kita berkurban, bukan jenis hewannya, bukan harganya, bukan berapa banyaknya, tapi keikhlasan kita berkurban karena Allah. Subhanallah. Dan saat ini tengah-tengah kita sudah ada salah seorang yang akan bertausiah juga berbagi ilmu dengan kita semua selain Pak Ustadz Danu tentunya. Siapakah dia? Langsung saja inilah dia Ustadz Abe Gifrat. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Mau kemana? Belum. Salah. Udah mau keluar aja, Masya Allah Pak Ustadz. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, masuk mau keluar lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Ustadz Abe, gimana sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih ngomong? Puasa. Oh, puasa. Nanti yuk. Soalnya belum kebagian korban. Nanti kalau udah kebagian baru makan ya. Iya udah. Baik Pak Ustadz, ini temanya kita meraih takwa dengan berkurban ya. Luar biasa temanya. Izin Ustaz Danu. Silakan Pak Ustadz, langsung aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, kita sama-sama bahagia. Betul apa betul?
Orang bahagia itu harus mengucapkan kalimat takbir. Betul apa betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Ibu-ibu kalau takbir begini, bikin opor apa enggak? Bikin daging apa enggak? Masak apa enggak? Ada yang suka nganterin apa enggak? Saya kebagian enggak tadi Ustaz? Ketika udah Idul Adha tiba semua gembira. Cuma permasalahannya banyak orang yang ketika Idul Adha ini datang mereka banyak berkorban, tapi berkorbannya bukan karena Allah. Banyak orang sodakoh pengen dilihat orang lain. Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Mana orangnya? Jadi makna berkurban sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 37 di mana Allah tegaskan kepada kita la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwa yang akan sampai bukan hanya daging, bukan hanya darah daripada binatang tersebut, melainkan takwa seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu udah berkorban belum sama suami? Udah apa belum? Ayo, makna berkorban. Jadilah kita orang ketika berkorban itu apa sih maknanya? Taqarrub ilallah. Deketin diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau batas pengen hanya dipuji orang lain, pengen jabatan dari orang lain, pengen penghargaan dari orang lain, pengen disebut, ya Allah itu haji hebat banget. Dia mah korbannya luar biasa, bukan cuma korban harta, bukan cuma korban sapi, istrinya jadi korbanin. Ada yang begitu ada? Ada apa kagak? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu harus dengan nih. Insya. Maka amalannya apa? Nabi Ibrahim beramal ketika bulan Idul Adha turun, datang, dia doa. Apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Nah, jadi ini dibaca khafifati fil lisan wa tsaqilatani fil mizan. Ramadan lewat udah, Idul Adha baru datang. Apa yang harus dilakukan adalah apa? Banyak tasbih. Karena ketika kita bertasbih, ibu nggak tahu malaikat ngedoain. Amin. Amin. Ya Rabbal. Maka Idul Adha membangun kita lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, memperingati dengan apa yang menjadi kisah yang begitu luar biasa, kesabaran Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam konteks nambah ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Terakhir, Bu, pegang tangannya, angkat ke atas, nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangin tangan temennya, ikutin. Pegangin tangan temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apabila tangan yang saya pegang ini dia orang solehah, maka solehahkan saya. Ya Allah. Apabila tangan yang saya pegang ini dia banyak hutang, lunasin hutangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Abe.